Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Secara khusus saya akan baca ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman-Nya berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengalami mujizat dari Tuhan. Saya percaya kita selalu merindukan adanya mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Saya percaya kita mau untuk selalu mengalami intervensi ilahi, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Sama seperti yang dialami oleh seorang perempuan Sirofenisia, yang mana anaknya yang pada waktu itu dalam keadaan kerasukan roh jahat, dan akhirnya dengan mujizat Yesus akhirnya roh jahat itu bisa keluar. Ini artinya bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan. Saya percaya Yesus Kristus dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Jadi mujizatnya tetap berlaku, mujizatnya tetap ada sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan belajar dari kebenaran firman Allah hari ini, bagaimana kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami tanda heran, mengalami keajaiban dari Tuhan. Ada dua hal penting yang saya amati dari seorang perempuan Sirofenisia ini. Yang pertama dalam ayat 25-26, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Perhatikan bagaimana si perempuan ini ketika mendengar tentang Yesus selalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus. Ini hal yang pertama yang saya lihat mengalami mujizat dari Tuhan. Kita harus datang memohon kepada Yesus. Jadi hal yang pertama yang harus kita buat, kita lakukan supaya kita mengalami mujizat dari Yesus. Kita harus datang kepada si pembuat mujizat itu, yaitu namanya Yesus Kristus. Dalam kehidupannya Yesus selama di bumi mengalami mujizat demi mujizat. Dan tidak ada orang yang bisa menandingi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu berarti bahwa dialah sumber mujizat, dialah pembuat mujizat. Karena itu kalau kita mau mengalami mujizat dari Tuhan, maka kita harus datang memohon kepada Yesus. Kita harus datang berdoa kepada Yesus. Karena saya percaya hanya Yesus yang bisa mengizinkan untuk kita bisa mengalami apa yang namanya mujizat dari Tuhan itu. Yang kedua, dalam ayat 27-29, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar darimu.
kata-kata yang dikatakan oleh perempuan Sirofenisia itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar basa-basi, tetapi suatu kata-kata yang mengandung suatu kepercayaan, mengandung suatu iman, mengandung suatu keyakinan. Dan itulah yang membuat Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dalam versi yang lain, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di sini saya melihat hal yang kedua, untuk mengalami mujizat dari Tuhan, kita harus memiliki iman. Iman itu sangat penting untuk menarik kuasa Tuhan, menarik mujizat Tuhan dinyatakan, diberlakukan dalam kehidupan kita. Tanpa iman maka tidak ada saluran kuasa Tuhan bekerja. Karena itu betapa pentingnya kita untuk terus memupuk iman, memelihara iman, dan terus menumbuh kembangkan iman kita. Karena kita dituntut untuk sungguh-sungguh memiliki iman yang mantap, iman yang kokoh, iman yang kuat. Untuk kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin ada mujizat. Makanya dalam kitab-kitab Injil selalu Yesus berkata, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi apa yang menjadi iman kita, itulah yang kita alami, itulah yang terjadi. Kalau kita memiliki iman bahwa kita akan mengalami mujizat dari Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita tidak punya iman, ya tidak mungkin itu sesuatu terjadi. Jadi kita belajar dari perempuan Sirofenisia, untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan, itu dibutuhkan iman, diperlukan iman. Karena itu mari kita sungguh-sungguh memiliki iman. Maka saya percaya disitulah kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Kita akan melihat tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Karena iman itulah yang bisa menarik kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengalami mujizat dari Tuhan. Kami harus datang memohon kepada Yesus, dan kami harus memiliki iman, sehingga kami bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.